Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa ibu semua? Ini pertemuan perdana kita melalui video. Mohon maaf, ibu tidak videokan wajah ibu. Jadi ini adalah materi langsung dari PPT PowerPoint. Jadi sebenarnya materi PowerPoint ini bisa kalian pelajari sendiri, kalian baca sendiri. Tapi untuk lebih mempermudah, jadi sambil dibaca, ibu akan jelaskan. Nah, jadi mohon didengarkan baik-baik, dipahami baik-baik. Nanti di akhir ibu akan kasih latihan agar mempermudah pemahamannya. Oke, jadi materi kuliah kita ini ada 9. Nah, jadi ini ada tentang penelitian dan statistik, distribusi frekuensi, pengukuran gejala pusat, ukuran penyebaran data, dan lain-lain. Semua ini fleksibel sifatnya, jadi kita bisa cuma 1 kali pertemuan untuk satu materi atau bisa 2 kali pertemuan dan seterusnya. Itu tergantung nanti kondisi kemampuan kalian. Jadi kekurangan pertemuan kita secara online seperti ini adalah ibu tidak bisa memantau secara langsung kemampuan masing-masing mahasiswa ibu. Apalagi ini pertemuan perdana kita, kalian belum pernah ketemu ibu juga belum pernah tahu bagaimana kalian kemampuannya. Jadi ibu harap kejujurannya nanti dalam setiap latihan-latihan ataupun soal yang ibu berikan, supaya ibu tahu mana yang benar-benar bisa dan mana yang tidak bisa. Nah, tidak ada yang menyontek kalau bisa. Nah, jadi mata kuliah ini pentingnya itu nanti saat kalian memasuki semester akhir, yaitu waktu mau menulis skripsi. Jadi kalian tahu apa itu penelitian, kalian tahu kapan statistik itu digunakan dalam penelitian, kalian tahu kapan statistik dipakai dalam dunia pendidikan, dan seterusnya. Oke, jadi materi pertama kita yaitu ini, tentang penelitian dan statistik. Oke, apa itu pengertian penelitian? Nah, pernah dengar dong penelitian, sering kan? Ngapain penelitian misalnya gitu? Atau orang-orang pernah mengatakan berdasarkan hasil penelitian atau nonton di TV, dari hasil riset menunjukkan bahwa, dan seterusnya. Jadi singkatnya, secara ilmiah, pengertian penelitian itu yaitu cara ilmiah. Jadi penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, nyambung kira-kira sampai sini? Jadi penelitian itu adalah cara ilmiah, cara seseorang yang ditempuh secara ilmiah. Ngapain? Nah, untuk mendapatkan data. Data itu digunakan untuk apa? Untuk tujuan dan kegunaan tertentu, tergantung judul penelitian masing-masing. Itu aja sebenarnya pengertian penelitian. Nah, jadi cara ilmiah itu cara yang seperti apa? Cara ilmiah itu, oke, kita lanjut. Maaf tadi terpotong. Jadi cara ilmiah itu cara apa? Cara yang dapat kita pertanggungjawabkan. Jadi cara ilmiah itu dia maksudnya ini, penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Jadi penelitian itu ditempuh dengan cara ilmiah. Oke, kita lanjut ya. Jadi cara ilmiah yang dimaksud dalam memperoleh data untuk penelitian itu yaitu rasional. Apa itu rasional? Jadi kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh nalar kita manusia. Nah, jadi rasional, jadi dia masuk akal. Kan gak mungkin misalnya kita mengambil data tapi orangnya udah data, misalnya data apa ya, data tinggi badan si seseorang, tapi orangnya nggak ada di depan mata kita, atau dalam artian orangnya udah meninggal, terus kita ngarang-ngarang misalnya tingginya berapa. Jadi itu tidak rasional. Atau misalnya kita meneliti meneliti makhluk halus misalnya. Nah, jadi hal yang seperti itu tidak mungkin dilakukan dan gak masuk di akal kita. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan rasional. Semuanya masuk akal. Jadi kita bisa pikirkan di kepala kita, oh ya ini masuk akal. Jadi itu yang dimaksud dengan rasional. Kemudian empiris. Apa itu empiris?
cara-cara yang digunakan dalam penelitian teramati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang akan digunakan. Misal kalau orang yang melakukan penelitian, tapi penelitiannya itu sifatnya misalnya apa ya? Misalnya orang pertanian nih, mereka mau melihat pertumbuhan cabai. Jadi cara yang digunakan itu kan dapat dilihat oleh mata. Oh, cabenya dari sekian senti, semakin tinggi, bunganya semakin banyak, daunnya semakin banyak, batangnya semakin besar, begitu. Jadi, cara yang kita gunakan dapat dilihat oleh mata kita dan juga dapat dilihat oleh orang lain. Nah, gitu. Atau misalnya kalau dalam mata kuliah PIAUD, kalau PIAUD misalnya mengamati tumbuh kembang anak TK, misalnya gitu. Jadi anak-anak TK itu kenapa anak A sangat aktif dan anak B tidak aktif. Nah, jadi diamati benar-benar, dilihat, diwawancara orang tuanya. Oh, ternyata ada faktor-faktor pengaruhnya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan empiris. Jadi kalau anak PGMI misalnya sama untuk anak SD. Jadi diperhatikan gerak-gerik anak-anak SD tersebut, atau misalnya kita mau mengajar matematika untuk anak SD. Jadi anak SD kita perhatikan satu persatu. Jadi semuanya itu dapat dilihat oleh indera manusia, dapat teramati oleh indera manusia. Atau misalnya lagi untuk anak penpai, jadi misalnya melihat gerakan sholat, bener nggak nih sholatnya, jadi semua bisa kita lihat. Jadi empiris itu cara yang digunakan dalam penelitian teramati oleh indera manusia. Nah, kemudian yang berikutnya sistematis. Apa itu sistematis? Proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Nah, dalam penelitian ini misal sistematis itu dia bertahap maksudnya. Jadi mulai dari kita nanti misalnya nih kalian semester akhir. Nah, jadi kita buat judul dulu, atau kita lihat, oh saat saya praktek lapangan nih PPL, misalnya nih anak PIAUD PPL-nya di TK. Oh, kalian jadi melihat ada masalah yang kalian ingin teliti. Jadi dari masalah itu kalian ingin teliti dan ingin kalian kasih solusi. Jadi muncullah judul. Dari judul itu perlahan-lahan dibikin dulu latar belakangnya, dibikin dulu rumusan masalahnya, bab 2, bab 3 dan seterusnya, sampai melakukan penelitian. Jadi itu yang dimaksud dengan sistematis. Proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah. Jadi ada tahap-tahapnya. Jadi nggak ujuk-ujuk jadi nih skripsinya. Nah, makanya kalau misalnya ada orang yang bikin skripsi dalam 2 hari langsung jadi, itu dipertanyakan. Nggak melakukan penelitian itu namanya, gitu. Sampai di sini bisa dipahami kira-kira? Nah, pelan-pelan aja dipahaminya, karena ini memang kalian masih semester 3 dan ini memang masih panjang nanti akan digunakannya. Oke ya. Nah, jadi kita lanjut nih. Karena penelitian itu, cara ilmiah untuk mendapatkan data. Jadi data itu apa? Nah, jadi data itu adalah kumpulan informasi. Itu data. Bisa jadi 30 cm, 45 cm, 150 cm, 200 cm misalnya. Itu adalah kumpulan apa? Kumpulan tinggi badan misalnya. Jadi itu data tinggi badan. Atau 50 kg, 60 kg, data berat badan. Nah, jadi data itu adalah kumpulan informasi terhadap suatu hal. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan penelitian, itu berhubungan dengan judul penelitian. Jadi data terkait dengan penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Data itu adalah kumpulan informasi. Yang kumpulan informasi itu akan digunakan sesuai dengan tujuan si peneliti. Nah, begitu ya. Jadi data yang diperoleh dalam penelitian memiliki kriteria tertentu. Datanya itu harus valid, reliable, dan objektif. Valid artinya menunjukkan derajat ketepatan atau ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Nah, misalnya nih data untuk penelitian itu. Nanti kita ulang, nanti Ibu coret-coret ya. Jadi diperhatikan saja dulu ini.
Berikutnya reliable, menunjukkan derajat konsistensi dalam interval tertentu. Kemudian objektif. Oke. Jadi mungkin agak bingung ini karena cuma ngoceh aja ya. Jadi kita coret-coret dulu sedikit bahwa data itu tadi katanya harus valid, reliable, dan objektif. Nah, apa itu yang dimaksud valid? Valid itu adalah derajat ketepatan. Jadi apa itu derajat ketepatan? Jadi kalau misalnya sebuah data, misalnya nih seseorang mengukur yang paling gampangnya aja ya, mengukur tinggi badan seseorang. Jadi seseorang mengukur, jadi si A misalnya mengukur tinggi badan si B, tingginya adalah 168 cm. Misalnya begitu. Itu si A yang mengukur dengan alat ukur senti. Oke, dengan alat ukur tinggi badan. Jadi oleh orang lain, si C misalnya, dia juga mengukur tinggi badan si B. Dengan alat yang sama, hasilnya harus 168 juga. Nah, hasilnya harus sama. Oleh orang lain lagi, saat dia mengukur tinggi badan si B, juga hasilnya harus 168 ini. Itu yang dimaksud dengan derajat ketepatan. Valid datanya. Siapapun yang menggunakan data ini, maka dia hasilnya akan sama. Itu yang dimaksud dengan data yang valid. Jadi datanya tuh nggak berubah-ubah. Nggak hari ini A, besok B, lusa C. Itu plan namanya ya. Jadi itulah data itu harus valid. Nah, ini yang dimaksud dengan valid. Kemudian reliable. Apa itu reliable? Nih, apa itu reliable? Reliable itu tadi derajat konsisten. Jadi ini derajat konsisten. Nah, sama kurang lebih dengan valid ini. Jadi konsistensinya itu 100%. Nah, jadi konsisten, paham ya? Maksud konsisten, konsisten. Jadi enggak plan. Nah, ini yang dimaksud dengan, jadi seiring sejalan dia antara valid dan reliable. Kalau dia valid, maka dia juga harus reliable. Nah, objektif apa? Data itu objektif, mirip dengan yang tadi kita sebutkan di rasional. Kalau rasional masuk akal, kalau objektif, jadi dia yang dipakai itu bukan persepsi, bukan pendapat seseorang. Jadi misalnya gini ya, objektif itu bolehlah ibu tulis saja, derajat persamaan persepsi antar orang itu sama. Antar orang. Jadi itu yang dimaksud dengan objektif. Misal yang paling sederhana aja, si A ngomong ke si B bahwa si C itu cantik. Oke? Menurut si A, yang gampang aja, misalnya menurut si A, si C itu cantik. Menurut si B, si C itu biasa aja. Gitu. Menurut si D, si C itu charming, menarik. Tapi dia nggak cantik, menarik. Inner beauty-nya tuh keluar. Nah, gitu. Atau si ganteng misalnya. Kita perempuan misalnya kalau lihat, oh si A ini ganteng. Tapi si B nengok si laki-laki yang lain, maksudnya pria yang sama tadi juga, dia nggak ganteng, biasa aja. Jadi itu yang dimaksud dengan derajat persamaan persepsi. Kalau yang kasus seperti ini, berarti ini nggak bisa dipakai. Ini yang disebut dengan tidak objektif. Nah, jadi objektif itu si A akan ngomong hal yang sama, si B juga akan ngomong hal yang sama. Nah, misalnya tentang tinggi badan tadi. Tinggi badannya pakai alat ukur tinggi adalah 168.
si C juga akan ngomong begitu, si D juga akan ngomong begitu. Paham ya maksudnya ya? Oke, jadi itu yang dimaksud dengan objektif. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah bahas tentang penelitian. Oke, sekarang kita masuk ke statistik. Nah, apa sih sebenarnya statistik? Pasti sering dengar kan? Nah, jadi statistik itu kalau dalam pelajaran matematika, dia ada statistik, memang judulnya statistika. Jadi orang-orang yang bekerja dengan statistika itu adalah orang-orang yang bergelut dengan data. Orang-orang yang bekerja dengan data. Jadi isi pekerjaannya itu data semua. Karena itu secara tidak langsung statistik itu disebut sebagai data. Tapi secara lebih luas lagi, makna statistik itu adalah alat untuk analisis atau alat untuk membuat keputusan. Oke, dipahami dulu sampai sini, nggak usah berpikir kemana-mana dulu, karena terbatas ya pengetahuannya. Oke, jadi diingat aja, kalau perlu setelah didengarkan video ini kalian bikin resume sendiri. Nanti ibu minta kalian bikin resume terus dikirimkan ke si akad. Jadi itu tugas hari ini ya. Oke, jadi kita bahas lagi. Jadi statistik dalam penelitian itu kapan digunakannya? Nah, sering orang menghindari matematika itu karena takut hitung-hitungan. Padahal kemanapun kita pergi, mata kuliah apapun yang ditempuh, mata kuliah statistik ini selalu ada. Karena setiap akhir semester, di akhir masa kuliah, kalian akan ada skripsi. Mau tidak mau, suka tidak suka dengan matematika, kalian akan menghadapi yang namanya statistik. Kalian akan menghadapi yang namanya mengumpulkan data. Kalian akan menghadapi yang namanya data itu dianalisis, diolah, sampai diambil kesimpulan. Nah, jadi kalau kita kaitkan di sini, apa itu statistik dalam penelitian? Bagaimana statistik? Kapan statistik digunakan dalam penelitian? Apa gunanya statistik dalam penelitian? Nah, ini, jadi statistik itu alat untuk menghitung sampel. Misalnya nih, kalian mau meneliti si A. Ada alasan kenapa si A dipilih. Nah, itu yang disebut dengan alat untuk menghitung sampel. Alasannya itu ditemukan dalam statistik. Nanti kita belajar, oke? Kemudian alat untuk analisis data. Kayak mana itu analisis data? Misalnya nih, kalian udah dapet semua data tentang tinggi badan. Mau diapain data tinggi badan orang tuh, mau digunain untuk apa? Nah, itu dipelajari dalam statistik. Kemudian alat untuk menguji validitas data. Kemudian alat untuk menyajikan data. Oke, jadi ini nanti akan kita pelajari semuanya jadi satu. Nah, jadi untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Tugas kita hari ini adalah dari apapun yang ibu ceritakan tadi, tolong bikin resumenya, ditulis pakai tangan aja boleh atau diketik juga boleh. Kalau bisa ditulis pakai tangan, sekalian dibikin catatan yang bagus, lalu difoto dan dikirimkan ke si akad. Oke, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.